Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebuah hadis yang berbunyi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin membenci kepada mukminah atau istrinya jika ia itu tidak suka dengan satu akhlaknya, maka dia akan ridho terhadap akhlak yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwati fillah, 5 faidah yang sangat agung, yang sangat besar manfaatnya bisa kita rasakan. Ini walaupun konteksnya untuk suami istri, tapi bisa kita ambil faedahnya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, untuk menjaga pertemanan atau persahabatan, untuk menjaga persaudaraan antar saudara dan yang lainnya. Yang pertama adalah perintah untuk bergaul dengan istri dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulilah istri-istrimu dengan pergaulan yang baik. Dan jika engkau tidak suka kepada istri-istrimu, maka bisa jadi engkau membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalamnya itu kebaikan yang banyak. Jadi pergaulan yang baik itu adalah dengan perkataan dan perbuatan yang baik, tidak menyakiti mereka, kemudian juga memberikan nafkah SPP. Apa itu SPP? SPP apa kan? Bayar bulanan. Anak-anak belajar itu SPP bukan? Nafkah yaitu sandang, pangan, papan. Ahsantum barakallah. Yaitu itu kewajiban oleh suami kepada istrinya. Ini diantara pergaulan yang baik artinya. Faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, al-kamalu fin nasi muta'adzirun. Manusia yang sempurna itu sangat sulit dan tidak ada. Ya. Ini yang kedua, faedah kedua. Jadi kita paham tidak ada istri yang sempurna. Demikian pula tidak ada suami yang sempurna. Semuanya pasti punya kekurangan. Faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, kebencian ada sebab-sebabnya. Kecintaan ada sebab-sebabnya. Maka berbuatlah sebab-sebab kecintaan dan menjauhlah dari sebab-sebab kebencian. Sebagaimana dicontohkan dalam hadis di atas, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika ia tidak suka pada satu akhlaknya, maka dia akan suka pada akhlaknya yang lain. Jadi jika ada kesalahan istri yang diperbuat yang membuatmu marah, maka ingat-ingatlah kebaikan-kebaikannya sehingga kebencian atau kemarahan itu hilang. Ini faedah ketiga. Kemudian faedah yang keempat, ikhlas dalam beramal. Ya, ini sangat penting karena ikhlas itu adalah benteng yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Sampai setan pun tidak akan bisa mengganggu orang yang mukhlis atau ikhlas. Jadi orang ikhlas itu akan istiqomah, dia akan selalu beramal, dia akan selalu berbuat baik apapun balasan yang ia dapatkan. Walaupun sebagaimana kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, itu tidak mempengaruhi perbuatannya, selalu berbaik. Yang kelima, yang terakhir, yang fillah, dan ini sangat penting sekali.
yaitu sabar di dalam perkara-perkara yang besar dan sabar di dalam perkara-perkara yang kecil. Kebanyakan manusia itu waspada dan dia bisa bersabar ketika menghadapi masalah-masalah yang besar. Akan tetapi ketika menghadapi masalah-masalah yang kecil, dia tidak waspada, dia tidak hati-hati, sehingga masalah kecil itu dia tidak bisa bersabar terhadapnya. Sebagaimana dalam peribahasa Jawa, kriwian dadi grojokan, ya. Jadi air yang mulanya itu muncul kecil, kemudian menjadi grojokan sewu atau apa. Jadi sebuah yang sepele menjadi masalah yang besar. Sebagai contoh, secara singkat, ketika suami datang di rumah kemudian istri terlambat di dalam menghidangkan makanan, maka suami itu marah, mencaci maki dengan perkataan yang tidak baik. Ini adalah sangat merugikan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Ikhwati fillah, ini nasihat yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kemudian kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga ukhuwah Islamiyah.